Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, berjumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita masuk pada materi, yaitu mengenai persaudaraan dalam Islam. Pada pokok materi, mujahadah an-nafs. Alangkah terlebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah mempermudah kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Nah, baik. Kita masuk kepada pembahasan itu mengenai persaudaraan dalam Islam. Seperti yang sudah Bapak lampirkan pada slide PowerPoint, di sini ada beberapa tujuan yang harus kita capai pada kesempatan kali ini. Pertama, kita harus bisa membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Yang kedua, harus bisa menghafal dengan fasih dan lancar dan juga hadis terkait. Ketiga, ada kemampuan untuk harus bisa berperilaku sesuai dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu menerapkan sikap mujahadah an-nafs dan husnuzan. Selanjutnya ada poin mengenai kita harus bisa membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 sesuai dengan kaidah tajwid. Yang kedua, bisa menghafal dengan fasih dan lancar. Dan ketiga, berperilaku sesuai dengan tuntunan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10, yaitu menerapkan sikap ukhuwah. Baik, kita masuk pada materi. Pertama, persatuan. Apa yang disebut dengan persatuan? Itu kumpulan individu ataupun kumpulan dari manusia yang bersatu atau menjadi satu. Sebagaimana yang diterangkan Allah di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan hadis yang terkait mengenai ayat ini adalah dari Nu'man bin Bashir. Nabi bersabda, perumpamaan kaum yang beriman yang mencintai, saling mengasihi dan saling membantu satu kepada yang lainnya bagaikan suatu tubuh yang apabila satu anggota menderita sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Persatuan di dalam Islam. Persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut dengan ukhuwah, yaitu persaudaraan. Secara umum disebut ukhuwah Islamiyah atau yaitu persaudaraan di dalam Islam. Maksudnya saudara sesama manusia dan saudara seagama. Adapun dalil yang terkait adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'uslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sebab itu, damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, selanjutnya kita akan
mengidentifikasi atau mencari tahu hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Seperti yang telah dipapangkan di PowerPoint Bapak ya. Pertama ini ada lafal ikhwatun fa aslihu. Hukum bacanya disebut dengan ikhfa karena dhammah tanwin bertemu dengan huruf fa. Kedua, la'allakum turhamun. Di sini ada izhar syafawi. Izhar syafawi itu mim sukun bertemu dengan huruf ta. Selanjutnya ada sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya dengan menunggangi keledai. Sedangkan kaum muslimin berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya, ia berkata, "Menjauhlah dariku, demi Allah, bahu keledaimu menggangguku." Maka berkatalah seorang dari kaum Ansar di antara mereka, "Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada kamu." Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay dan ia mencelanya, sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, tangan dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Lalu Rasulullah bersabda yang artinya, jika dua kelompok dari kaum muslimin yang berperang, maka damaikanlah keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Macam-macam ukhuwah atau persaudaraan. Di sini macam-macam ukhuwah ataupun persaudaraan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama kita atau sesama umat Islam. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari, an Abi Musa anin Nabi qala. Ulangi, an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dahu wa shabbaka asabi'ah. Dari Abu Musa meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain ibarat bagian-bagian dari suatu bangunan, satu bagian memperkuat bagian lainnya. Ulangi. Kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain ibarat suatu bangunan, satu bagian yang memperkuat bagian yang lainnya. Dan beliau menyelipkan jari-jari di satu tangan dengan tangan yang lainnya agar kedua tangannya tergabung. Kedua ada ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan sesama warga atau negara. Yang ketiga ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Bisa juga disebut dengan persaudaraan sesama manusia. Oke, baik. Kita masuk kepada materi selanjutnya mengenai hal-hal yang dapat membuat kerusakan pada ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ataupun ukhuwah insaniyah. Yang pertama sekali ada sumpah iblis. Di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Terjemahnya adalah, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Sudah terlihat secara jelas sumpah iblis, laknatullah, bahwa dia akan menyesatkan kita, merusak hubungan kita dengan orang lain. Ya, pokoknya menjauhkan kita dari agama Allah. Ya, ini adalah faktor yang sangat besar dan sangat masif, berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita, dunia dan akhirat. Yang kedua ada pendirian tempat ibadah yang salah lokasi. Dampak dari pendirian tempat ibadah yang salah lokasi ini sering menciptakan ketidakharmonisan umat beragama yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Ya, 1-2 kasus faktor ini juga relevan gitu kan. Seperti di wilayah Maluku di sana, terlebih di negara-negara yang mayoritas dengan umat-umat kafir gitu, atau artinya di sana minoritas dengan umat Islam gitu. Nah, itu sering menjadi konflik yang dapat menghancurkan atau merusak ukhuwah. Terlebih setelah adanya gerakan Islamofobia, ketakutan terhadap Islam, apapun itu. Yang ketiga adalah penyiaran agama yang tidak tepat. Penyiaran agama yang tidak tepat melalui lisan, melalui media cetak seperti brosur, pamflet, selebaran dan sebagainya, maupun media elektronik serta media yang lain dapat menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama, lebih-lebih ditujukan kepada yang telah memeluk agama lain. Yang keempat, ada bantuan luar negeri penuh kepentingan. Maksudnya adalah bantuan luar negeri, baik yang berupa bantuan material ataupun finansial ataupun bantuan tenaga ahli keagamaan, bila tidak mengikuti peraturan yang ada, dapat menimbulkan ketidakharmonisan di dalam kerukunan hidup umat beragama, baik internal umat beragama yang dibantu maupun antar umat beragama. Seperti kasus Indonesia sangat bergantung kepada Cina gitu kan. Dan itu sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup umat Islam di Indonesia gitu. Seperti banyaknya aturan yang sudah dirusak ataupun sebagainya. Ya. Ini merupakan kezaliman secara sistematis oleh pemerintah Cina gitu. Ya. Itu saja. Semoga anak-anak Bapak bisa memahami hal-hal yang berkaitan dengan ukhuwah ataupun pada materi mujahadah an-nafs. Sekian dari Bapak, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.